Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata. Ini maqalah yang ke-12. Qala Luqman libnihi. Luqman al-Hakim. Jadi Luqman al-Hakim itu orang yang soleh, yang sangat bijaksana, sampai ada dalam Quran surat Luqman. Qala Luqman libnihi. Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Jadi kalau ya bunayya, wahai anakku sayang, ini panggilan sayang. Innal hikmata an ta'mala asyrah khisolin. Sesungguhnya kebijaksanaan itu, innal hikmata, sesungguhnya kebijaksanaan itu, an ta'mala, yaitu ketika kamu melakukan asyrah khisolin, 10 perkara. Kalau kamu melakukan 10 hal, berarti kamu sudah orang yang bijaksana. Apa itu? Yang pertama yaitu tuhyil qalba, kamu menghidupkan hati, al-maita yang mati. Tuhyil qalbal maita, kamu hidupkan hati yang mati. Jadi ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Hati kalau mati itu sudah disebutkan qaswatul qalb. Hatinya membatu, atos. Nah, penyebabnya banyak. Penyebabnya hati itu keras itu karena satu dosa. Jadi karena dosa. Ketika orang berbuat dosa, kata Imam Al-Ghazali, ketika seorang berbuat satu dosa, maka di hatinya itu ada nuqtah aswad, ada bintik hitam. Jadi hatinya itu ada bintik hitam, ada nodanya. 1 titik. Kalau dia melakukan dosa lagi, dia akan semakin banyak noda.
semakin sering melakukan dosa-dosa, akhirnya hatinya itu nanti mengeras. Kalau sudah rutin melakukan kemaksiatan, dosa, jadinya sulit dinasehati. Jadi kalau hati sudah qaswatul qalb, itu hatinya mengeras, itu kandhanane angel. Bagaimana menghidupkan hati? Yaitu ya dengan banyak berzikir, banyak istighfar. Jadi untuk mencucinya, noda-noda itu, membersihkannya, melenturkannya, harus banyak berzikir dan menangis kepada Allah. Makanya biasanya orang kan bisa menangis itu lembut hatinya. Kalau bisanya hanya tertawa saja ini, apalagi berbuat dosa dan tertawa, wah ini sudah mati hatinya ini. Kamu hidupkan hati yang mati. Kemudian watujalisul masakini, watujalisul masakina. Kamu duduk-duduk dengan orang-orang miskin. Lagi suka bergaul dengan orang-orang miskin, itu melunakkan hati nanti. Orang miskin tapi banyak bersyukur. Masih miskin yang soleh, yang banyak bersyukur. Ada miskin yang gerutu aja, mengeluh, apalagi kemudian dengan kemiskinannya menghalalkan segala cara. Kenapa? Supaya kita lebih banyak bersyukur. Ini orang miskin masih bisa bersyukur, sementara kita yang lebih baik dari mereka secara ekonomi itu masih mengeluh. Jadi dalam hal ini orang akan lebih bijaksana, dia lebih bisa bersyukur. Watujalisul masakina watattaqi majalisal muluki, dan kamu menghindari duduk-duduk bersama para muluk, para raja. Menghindari duduk-duduk dengan para raja, utamanya raja yang zalim. Jadi kenapa? Karena orang itu akan dipengaruhi oleh teman pergaulannya. Kalau pergaulannya sama orang pejabat-pejabat, para penguasa, ya nanti dia akan berpikirnya ke situ. Setiap duduk mungkin yang dibicarakan politik. Bagaimana supaya ini sukses, menang, bisa proyeknya berhasil, keuntungannya besar. Nah, jadi teman itu akan sangat mempengaruhi temannya. Makanya orang kalau duduk dengan orang-orang miskin banyak bersyukur. Kalau duduk dengan penguasa, ya pola pikirnya nanti seperti itu. Kalau sudah levelnya sih tidak masalah, tapi kalau enggak, lah ini jomplang nanti. Sementara dia orang biasa tapi pemikirannya sudah tercemari tadi. Utamanya para penguasa yang zalim. Watattaqi majalisal muluki, dan kamu menghindari bergaul dengan para malik, para raja, para penguasa. Jadi ada makalah, siapa yang duduk dengan para pembesar itu nanti akan timbul kesombongannya. Banyak orang itu kemudian itu sombong loh. Aku ini, jadi aku ini orang dekatnya gubernur atau kalau lebih lah
presiden. Nah, itu jadi timbul kesombongannya. Padahal tidak ada hubungannya. Dia siapa? Nah. Kemudian watu syarrifu al-wadi'a, watu syarrifu, dan kamu memuliakan al-wadi'a, orang yang rendah. Al-wadi'a, orang yang rendah atau orang miskin atau rakyat jelata, bukan orang yang berpangkat. Kebanyakan kan orang memuliakan karena orang berpangkat. Ini enggak, kalau kepada orang rendah tambah direndahkan. Kalau kita bisa memuliakan orang yang rendahan atau rakyat jelata, itu berarti sudah sangat bijaksana. Banyak orang tidak bisa, bahkan lebih meremehkan. Kalau kepada penguasa, pada pejabat tinggi misalnya, wah ini memuliakan bahkan kelewatan. Tapi kepada saudaranya, tetangganya merendahkan karena rendah. Wa tuharrirul abida, wa tuharriru, dan kamu memerdekakan al-abida, budak-budak. Arti membebaskan orang dari ketertekanan. Karena sekarang sudah nggak ada budak, tapi yang orang yang tertindas ini dibebaskan dari ketertindasannya. Watu'wi al-ghariba, watu'wil ghariba, dan kamu melindungi orang asing. Bayangkan kita jadi orang yang berada di daerah yang asing, nggak punya saudara, keluarga ndak ada. Kemudian ada orang yang sangat memperhatikan, itu kan senang. Akhirnya seperti saudara. Sehingga banyak orang berkata, oh ini wong liya tapi kayak dulur. Ini sangat membahagiakan, dan membahagiakan orang lain itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Wa tu'inul faqira, kamu menolong orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa tazidu li ahli syarafi syarafan, wa tazidu, dan kamu menambah li ahli syarafi, kepada orang yang mulia, syarafan, menambah kemuliaan. Jadi kalau kepada orang yang mulia memang seharusnya dimuliakan, ya dimuliakan. Tetapi tidak meremehkan, merendahkan orang yang sudah rendah. Jadi jangan kita suka merendahkan yang sudah rendah, kasihan sudah rendah direndahkan. Makanya tadi memuliakan orang rendah dan menambah kemuliaan orang yang memang sudah mulia. Jangan dibalik juga kepada orang mau menghormati, memuliakan orang biasa, tapi kepada orang yang harus dimuliakan justru direndahkan. Nah, juga tidak boleh. Kepada orang yang mulia ya memang harus dimuliakan, sementara kepada orang yang rendah itu juga dimuliakan. Sehingga tidak mengurangi salah satunya. Wa tazidu li ahli syarafi syarafan, kepada orang yang mulia ya ditambah memuliakan. Wali sayyidi su'dadan, wali sayyidi, dan kepada pemimpin, sayyid maksudnya di sini para pemimpin, su'dadan, menghormati. Wali sayyidi su'dadan, itu menghormati para pemimpin. Dan itu perintah
bahkan taat kepada pemimpin harus. Dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi para pemimpin itu harus ditaati. Karena kalau para pemimpin sudah tidak ditaati, ya, programnya tidak jalan, ruwet teman. Lah, kapan boleh tidak taat? Ketika dia menyuruh berbuat dolim. Jadi selama tidak menyuruh memerintah berbuat dolim, kita harus taat. Kalau sudah memerintahkan buat peraturan yang ini mendolimi orang, ya harus tidak taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Lebih-lebih kalau itu harus melanggar larangan Allah, harus meninggalkan perintah Allah, tak boleh. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk kalau itu untuk maksiat kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia, berikutnya nih. Lah kalau sudah 10 hal tadi, wahia afdalu minal mal. 10 hal itu afdalu minal mal, lebih berharga, lebih utama daripada harta benda. Jadi orang kalau sudah melakukan hal yang sangat bijaksana tadi, menghidupkan hati yang mati dengan banyak berzikir dan banyak istighfar, kemudian duduk-duduk dengan orang-orang yang miskin supaya lebih bersyukur, kemudian menghindari bergaul dengan orang-orang yang penguasa supaya hatinya ini terjaga. Karena kalau penguasa kan nanti yang dibicarakan pasti politik. Bagaimana kekuasaannya itu bertahan atau diperoleh. Bagaimana orang yang ingin berkuasa itu dijegal atau jangan kasih kesempatan sampai seterusnya. Itu. Makanya kemudian untuk menimbulkan hati yang sangat bersyukur itu dan bijaksana, bergaulnya dengan orang-orang yang di bawah kita dalam hal urusan dunia. Itu lebih utama daripada harta. Wahia afdalu minal mal. Wa hirzun minal khauf. 10 hal tadi itu adalah benteng dari ketakutan. Hirzun minal khauf. Jadi orang kalau hatinya sudah banyak bersyukur, bergaulnya tidak pernah menyakiti orang kan tadi, menghormati orang biasa, kepada yang mulia juga memuliakan, maka itu sudah aman. Itu benteng yang aman, menolong orang miskin, orang fakir, suka berbagi, suka menolong. Nah, ini sudah aman sudah. Jadi ada orang yang sangat bijaksana seperti itu, maka dia sebenarnya sudah punya benteng yang kuat. Sehingga ada ungkapan itu, pager tembok. Nah, itu pager mangkok itu luwih kuat timbang pager tembok. Mangkok itu artinya ya sering berbagi, orang yang suka peduli, berbagi, loman. Itu dia punya benteng pager yang kuat. Dibandingkan temboknya kuat tapi pelit, nah itu nanti walaupun pagernya kuat ya didodoli dia. Makanya dalam hal ini disebutkan khirzun minal khauf.
tidak ketakutan. Kenapa? Karena orang-orang pasti senang dengan orang yang seperti itu, karakternya yang sangat bijaksana. Wa uddatun fil harbi, dan hal itu merupakan persiapan atau bisa juga diartikan bekal untuk pertempuran. Wa bidha'atun hina yarbahu, dan 10 hal tadi kalau kita lakukan itu adalah modal ketika mengharapkan keuntungan, modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu ya dengan berbuat baik tadi. Keuntungannya tidak hanya dunia, keuntungannya terbawa sampai ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya syafi'atun hina ya'tarihi, dan dia 10 perbuatan tadi kalau kita lakukan itu akan menjadi penolong. Syafi'atun, menjadi penolong ketika menimpahnya ya'tarihi al-haulu, kesulitan yang mengerikan, kesulitan yang ngeri, menakutkan. Jadi itu akan menjadi penolong baik ketika di dunia, yang pasti nanti di akhirat. Jadi ketika menghadapi ketakutan di hari akhirat itu, ini kebaikan-kebaikan tadi yang menjadi penolong. Wahia dalilatun hina yantahi bihil yaqinu ilan nafsi. Wahia dalilatun, dan dia akan menjadi 10 perkara itu akan menjadi dalil, itu petunjuk. Dalilnya, petunjuknya, atau yang menunjukkan bahwa sesuatu benar, itu dalil. Petunjuk hina yantahi bihil yakin, ketika ia telah sampai pada keyakinan ilan nafsi, pada dirinya. Jadi itu sebagai petunjuk yang benar. Kalau sudah yakin, oh ini sudah pasti benar. Kenapa? Karena orangnya sudah melakukan hal-hal yang sangat bijaksana, sehingga akan hatinya itu akan muncul petunjuk yang benar, langkahnya benar. Wahia sutrotun hina la yasturuhu saubun, dan dia 10 hal itu akan menjadi penutup ketika pakaian sudah tidak bisa menutup. Hina la yasturuhu, ketika tidak dapat menutupinya, apa? Saubun, pakaian. Yaitu ketika menghadap kepada Allah kan kita tidak bawa pakaian apapun. Jasad yang itu hanya dibungkus kafan. Kita menghadap kepada Allah itu tidak ada pakaian yang menyelimuti kita. Tapi dengan kebijaksanaan tadi yang dilakukan, kebaikan-kebaikan itu akan menyebabkan kita akan mendapatkan pakaian yang indah ketika menghadap kepada Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk artinya pakaian itu adalah ketika orang sibuk mengungkap aibnya, maka dia aman. Banyak orang karena tidak ada aib yang terbuka. Oh, dia melakukan hal-hal yang terpuji. Oh, jadi 10 hal tadi adalah hal-hal yang sangat terpuji. Orang yang melakukan berarti orang yang sangat bijaksana. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya dan juga kepada semua orang-orang yang mengharapkan mendapatkan kebaikan dunia hingga akhiratnya.
yaitu menghidupkan hati yang mati dengan banyak berzikir, beristighfar, duduk-duduk bergaul dengan orang-orang miskin supaya banyak bersyukur, menghindari bergaul dengan orang-orang penguasa yang utamanya yang zalim, karena nanti akan ketularan jadi orang zalim misalnya. Tapi kalau ingin jadi pejabat memang harus bergaul dengan orang-orang besar. Jadi ini orang-orang yang menata hati beda. Kalau ingin jadi pejabat ya harus dekat dengan pejabat. Ingin jadi penguasa ya harus bergaul dengan mereka. Jadi ini beda. Ini bukan hadis sehingga dengan gak cocok ini bukan hadis, tidak mengikat ya. Tapi bagi orang yang ingin menghidupkan hatinya ya harus menghindari itu. Menolong orang yang fakir, memerdekakan budak atau menolong orang yang tertindas dan seterusnya yang tadi sudah kita sebutkan. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.